Halo Bu Denta, saya Muhammad Salman Al-Farisi, NIM 2019-830. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan selalu diberkahi. Amin. Saya akan menjelaskan chapter 7 sampai 10. Dimulai dari chapter 7, Interviewing Candidates. Interview dibagi menjadi dua. Satu, Unstructured Interview, wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Selain itu, wawancara tidak terstruktur juga memiliki gaya percakapan yang tidak terstruktur. Maksudnya adalah yang mana pewawancara mengejar poin-poin yang ingin diketahui tersebut. 2. Unstructured interview. Wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara yang mengikuti suatu set pertanyaan berurutan. Maksudnya adalah pemberi pekerja menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan pekerjaan sebelumnya, mungkin memberikan bobot pada kemungkinan alternatif jawaban untuk kelayakan. Lalu, tipe pertanyaan yang ditanyakan. 1. Situational interview. Serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada bagaimana calon karyawan itu akan berperilaku dalam situasi tertentu. 2. Behavior interview. Serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi nyata masa lalu. 3. Job related interview. Serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada perilaku masa lalu yang relevan, yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan yang keempat, stress interview. Wawancara di mana pelamar dibuat tidak nyaman dengan serangkaian pertanyaan. Teknik ini membantu mengenali pelamar yang hypersensitif dan mereka yang memiliki toleransi tekanan yang rendah atau tinggi. Lalu cara membuat interview yang efektif. 1. Pastikan Anda mengetahui pekerjaan tersebut. Jangan memulai suatu wawancara kecuali Anda telah memahami tugas dari pekerjaan dan keterampilan yang Anda cari. 2. Buatlah struktur wawancara. Lalu yang ketiga, buatlah terorganisasi. Maksudnya, melakukan wawancara di sebuah ruangan tersendiri untuk meminimalkan gangguan. Sebelum wawancara juga wajib meninjau aplikasi dengan resume para kandidat. Yang keempat, membangun hubungan dengan para kandidat agar kita mendapatkan atau mengetahui sebuah informasi mengenai tentang pelamar atau kandidat tersebut. 5. Ajukan pertanyaan dengan para kandidat. 6. Buatlah catatan singkat yang tidak menarik perhatian selama wawancara tersebut berlangsung. Dan yang terakhir, tutup wawancara. Lalu chapter 8, Training and Developing Employees. Tujuan orientasi karyawan. Yang pertama, membuat karyawan baru tersebut merasa diterima dan merasa seperti rumah sendiri dan sebagai bagian dari tim. 2. Memastikan bahwa karyawan baru tersebut mendapatkan informasi dasar yang berfungsi secara efektif. 3. Membuat karyawan baru memahami organisasi tersebut dalam mengetahui pengertian luas. Dan yang terakhir, mulai mensosialisasikan orang tersebut ke dalam kultur perusahaan dan cara bekerjanya. Selanjutnya ada pelaksanaan program latihan. Yang pertama ada on-job training. Meminta seseorang mempelajari suatu pekerjaan dengan benar. Lalu yang kedua, apprenticeship training, pelatihan magang. Proses orang menjadi pekerja terampil biasanya melalui kombinasi pembelajaran formal dan pelatihan on the job jangka panjang. Biasanya dibawahi pengawasan seorang pekerja ahli. Yang ketiga, informal learning atau pembelajaran informal. Pemberi pekerja dapat memfasilitasi pembelajaran informal. Sebagai contoh, sebuah pabrik menaruh alat-alat di area kafetaria untuk memanfaatkan diskusi terkait pekerjaan yang terjadi. Lalu yang keempat, video conferencing, konferensi video. Melibatkan pengiriman program melalui saluran pita lebar, internet atau satelit. Pemberi kerja biasanya menggunakan teknologi konferensi video dengan teknologi lainnya. Lalu yang terakhir ada computer based training, pelatihan berbasis komputer. Pelatihan berbasis komputer merujuk pada metode pelatihan yang menggunakan sistem interaktif berbasis komputer untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan. Dan chapter 9, Performance Management and Appraisal. Basic of Performance Appraisal adalah berarti mengevaluasi kinerja karyawan di mana sekarang dan atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Proses penilaian pekerja adalah 1. Menetapkan standar kerja.
2. Meningkatkan kinerja atau karyawan secara relatif terhadap standar. 3. Memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan untuk membantunya menghilangkan defisiensi kinerja atau untuk terus bekerja di atas standar. Permasalahan yang ada dalam penilaian karyawan adalah 1. Unclear standard, standar yang tidak jelas. Skala penilaian grafis dengan standar yang tidak jelas ini tampaknya objektif. 2. Halo efek didefinisikan sebagai pengaruh dari kesan umum. 3. Central tendency, berarti menilai semua karyawan rata-rata. Lalu ada leniency or penilaian cenderung menilai semua bawahan mereka tinggi atau rendah. 5. Regency efek kekinian, berarti membiarkan apa yang telah dilakukan karyawan pada akhir-akhir ini membuat kinerja selama setahun. Lalu ada performance management. Performance management merupakan proses identifikasi berkelanjutan, mengukur dan mengembangkan kinerja individu dan tim dan menyelaraskan kinerja mereka dengan tujuan organisasi. Lalu yang terakhir chapter 10, Managing Careers and Retention. 1. Karir, posisi pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang selama bertahun-tahun. Lalu kedua, career management, proses untuk memungkinkan karyawan untuk lebih memahami dan mengembangkan keterampilan dan minat karir mereka, serta menggunakan keterampilan dan minat secara lebih efektif. 3. Career development, rangkaian kegiatan seumur hidup yang berkontribusi pada eksplorasi, pendirian, kesuksesan, dan pemenuhan karir seseorang. 4. Career planning, proses yang disengaja di mana seseorang menjadi sadar akan keterampilan. Lalu ada dasar pemecatan karyawan. 1. Kinerja yang memuaskan. 2. Perilaku yang tidak dapat diterima. 3. Tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan. 4. Perubahan persyaratan atau eliminasi pekerjaan. Wawancara pemutusan adalah wawancara di mana seorang karyawan diberitahukan tentang fakta bahwa ia telah diberhentikan. Terima kasih. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.